Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirliasi Soleha dengan NPM 2051040196. Eh, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas Metopen 2, menjelaskan proposal yang saya buat, yaitu dengan judul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian dengan minat beli ulang sebagai variabel mediasi pada produk thrift atau barang bekas di pasar bambu kuning, dikaji dalam etika bisnis Islam, studi kasus seluruh generasi milenial di kota Bandar Lampung. Nah, untuk latar belakang sendiri, di era saat ini globalisasi ini telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap dunia industri yang semakin lama semakin berkembang. Nah, penjual ini berusaha menciptakan produk yang baik dalam kegiatan pemasaran agar bisa bersaing dengan produk yang lainnya dengan harga yang sangat bervariasi. Nah, menurut Kotler sendiri, harga yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk produk itu, sedangkan menurut Bahri Allah mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan, teknologi, politik budaya, produk harga, lokasi promosi, people, dan proses. Kemudian menurut Sukmawati dan Suyono dalam Pramono dikutip dari Anafik dan Raharjo, minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumsi adalah tahap di mana konsumen ini membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat pilihannya. Kemudian hadirnya thrifting ini di masyarakat menjadikan salah satu pilihan yang banyak diminati, terutama pada remaja atau kaum milenial. Kualitas dan segmentasi pasar yang ditawarkan oleh penjual pakaian thrifting ini tidak kalah saing dengan pakaian baru yang ada di pasaran. Kemudian hal tersebut ini perlahan merubah cara pandang masyarakat terhadap pakaian thrift ini. Banyak pasaran yang menjual baju thrift, salah satunya yaitu Pasar Bambu Kuning di Bandar Lampung. Dari pengamatan di lokasi, memang pengunjung biasanya mencari barang-barang bermerek dengan harga yang murah atau terjangkau. Pasar Bambu Kuning ini beralamatkan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kemudian, berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai harga terhadap keputusan pembelian thrifting, saya melakukan riset dengan menyebarkan kuesioner sementara yang terdiri dari indikator mengenai dari mahasiswa kaum milenial dan minat beli ulang sebagai variabel mediasi. Berdasarkan riset peneliti yang dilakukan ini terhadap 72 responden melalui kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form, terdapat 91,7 memutuskan harga thrift sangat terjangkau, sedangkan 8,3 ini tidak setuju. Artinya konsumen ini banyak memutuskan konten pembelian thrift harga thrift ini sangat terjangkau, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua yaitu menghasilkan 51,4 setuju dengan keputusan pembelian produk thrift, sedangkan 48,6 ini menyatakan tidak setuju. Artinya konsumen lebih banyak tidak setuju jika membeli produk thrift tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, memperoleh 75% berminat membeli produk thrift, sedangkan 25 tidak ingin membeli produk thrift. Artinya konsumen ini lebih banyak ingin membeli produk thrift tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Meida Ramita Sari, Rahayu Lestari, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen kereta api.
Kemudian kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen kereta api. Terus ada juga penelitian lainnya yaitu oleh Erma Lailatul Zakro dan binti Nur Aisyah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa promosi kenyamanan dan persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, namun tidak berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, penulis menduga bahwa variabel pembelian merupakan sebagai perantara atau penghubung antara variabel keputusan pembelian kaum milenial. Sedangkan perbedaan penelitian ini penelitian sebelumnya, yaitu peneliti ini memasukkan variabel mediasi yang menjadikan penghubung antara variabel harga terhadap keputusan pembelian produk thrift pada kaum milenial. Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul harga terhadap keputusan pembelian dengan minat beli ulang sebagai variabel mediasi pada produk thrift atau barang bekas di pasar bambu kuning, dikaji dalam perspektif iklan studi kasus generasi milenial. Nah, pada bab 2 ini membahas tentang teori harga, yaitu teori menjelaskan bagaimana harga menggunakan teori price theory atau teori harga ini menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ini ditentukan oleh besarnya peminat atau penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Menurut Ijek Azden menjelaskan bahwa keputusan pembelian dalam Theory of Planned Behavior atau TPA adalah teori kelanjutan dari Theory of Risk-One Action atau TRA. Dalam TRA sendiri dijelaskan bahwasanya niat seseorang dalam melakukan perilaku tertentu menjadikan faktor utama TBA. Minat beli menurut Kotler dalam Solistiari, minat beli ulang ini adalah beberapa besar kemungkinan pelanggan membeli suatu merek atau beberapa besar kemungkinan pelanggan untuk berpindah dari suatu merek ke merek lainnya. Selanjutnya untuk bab 3, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu dengan dua sumber, data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung kuesioner kelompok panel atau data hasil wawancara dengan 72 narasumber. Teknik pengumpulan data dengan menyebar kuesioner dan mendapat 72 narasumber kuesioner yang digunakan oleh penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penilaian berdasarkan skala Goodman dengan jawaban ya atau tidak. Skala Goodman ini biasanya akan digunakan jika peneliti membutuhkan jawaban yang tegas terhadap isu dan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian teknis pengumpulan datanya dengan analisis regresi linear berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji F, uji T, uji linearitas, dan uji normalitas, dan terakhir uji multikolinearitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.